Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita jumpa lagi, insya Allah dalam keadaan sehat semua, amin. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tugas pertama tentang jarak titik ke titik. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kali ini sebagaimana saya sampaikan di awal, kita akan belajar bareng tentang tugas pertama, yakni jarak titik ke titik. Sebelum kita membahas itu, mari kita ingat kembali tentang cara menentukan jarak titik ke titik. Yang pertama, gambar jarak titik ke titik dengan cara menghubungkan kedua titik tersebut. Yang kedua, buatlah segitiga siku-siku yang memuat garis tersebut. Dan yang ketiga adalah gunakan teorema Pythagoras. Soal yang pertama, diketahui sebuah kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 10 cm. Jika titik P di tengah-tengah GH, tentukan A jarak titik E ke P, B jarak titik A ke P. Nah, mari kita kerjakan bareng-bareng untuk soal nomor 1A, jarak titik E ke titik P. Langkah-langkah yang harus kita lakukan: pertama, gambarkan garis EP. Yang kedua, buatlah segitiga siku-siku. Dalam hal ini adalah segitiga EHP. Setelah ketemu segitiga siku-sikunya, maka kita gunakan teorema Pythagorasnya. Nah, untuk memudahkan, maka segitiga EHP kita pisahkan dengan kubusnya. Nah, terbentuklah segitiga EHP dengan panjang EH-nya sama dengan 10, HP-nya sama dengan 5. Berdasarkan teorema Pythagoras, panjang HP sama dengan 5 kita nyatakan dalam bentuk 5 akar 1. Sedangkan EH-nya 10 kita uraikan menjadi 5 kali 2, sedangkan 2 itu sama dengan akar 4. Nah, dari panjang HP dan panjang EH memiliki angka yang sama, yaitu 5. Oleh karena itu, panjang EP-nya sama dengan 5 akar 4 tambah 1, di mana 4 dan 1-nya adalah nilai yang ada di dalam tanda akar. Jadi, panjang EP sama dengan 5 akar 5. Nah, itulah untuk pembahasan soal nomor 1A. Kemudian kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu 1B tentang jarak titik A ke titik B. Langkahnya sama dengan yang nomor 1A. Gambarkan garis AB-nya.
Kemudian langkah kedua, buat segitiga siku-sikunya. Dalam hal ini segitiga AEP, siku-sikunya di titik E. Gunakan teorema Pythagoras. Untuk memudahkan dalam penggunaan teorema Pythagoras, maka segitiga AEP-nya kita lepaskan atau kita pisahkan dengan kubus ABCDEFGH, sehingga terbentuk segitiga berikut, yaitu segitiga AEP dengan panjang AE-nya 10, panjang EP-nya 5/5. Kemudian angka-angka itu nanti kita nyatakan dalam bentuk perkalian bilangan dan akar. EP-nya 5/5, AE-nya 10, diuraikan menjadi 5 kali 2, 2-nya sama dengan akar 4, maka AE-nya sama dengan 5/4. Nah, perhatikan angka yang sama. Angka yang sama adalah 5. Angka yang di dalam tanda akar 5 dan 4. Karena kita mencari sisi miringnya atau sisi terpanjang, maka bilangan dalam tanda akarnya ditambahkan. Dengan demikian diperoleh panjang AB sama dengan 5 akar 5 tambah 4 sama dengan 5 akar 9. Sedangkan akar 9-nya sama dengan 3, maka panjang AB-nya sama dengan 5 kali 3 sama dengan 15. Nah, demikianlah untuk pembahasan soal nomor 1A maupun 1B. Kemudian untuk soal berikutnya, yaitu soal nomor 2. Perhatikan bangun berikut ini. Jika diketahui panjang AB sama dengan 5, AE sama dengan BC sama dengan EF sama dengan 4, tentukan jarak titik A dan C, jarak titik E dan C, jarak titik A dan G. Nah, mari kita bahas bareng-bareng untuk soal nomor 2 ini. Langkahnya sama dengan yang soal nomor 1 tadi, yaitu kita menggambarkan garis AC. Kemudian langkah kedua, buatlah segitiga siku-siku. Dalam hal ini kita menggunakan segitiga siku-siku ABC. Kalian juga bisa menggunakan segitiga ADC. Nah, setelah ketemu segitiga siku-sikunya, maka kita gunakan teorema Pythagorasnya. Untuk memudahkan di dalam penggunaan teorema Pythagoras, maka segitiga ABC kita lepaskan dari bangunnya. Nah, dengan panjang AB-nya sama dengan 5, BC-nya sama dengan 4. Yang ditanyakan adalah panjang sisi miring AC. Berdasarkan teorema Pythagoras, maka AC sama dengan akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Jikalau nilai-nilainya kita masukkan, maka akan diperoleh AC sama dengan akar 5 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan akar 25 ditambah 16 sama dengan akar 41. Jadi kesimpulannya, panjang titik A ke titik C adalah akar 41. Kemudian yang nomor 2B,
kita akan menentukan jarak titik E ke titik C. Langkah pertama, kita gambarkan dulu garis EC-nya. Langkah kedua, jangan lupa buat segitiga siku-sikunya. Dalam hal ini, segitiga yang dimaksud adalah segitiga EAC dengan siku-siku di titik A. Yang ketiga, gunakan teorema Pythagorasnya. Nah, sekarang perhatikan segitiga EAC-nya. Yang dicari adalah EC yang merupakan panjang sisi miring dari segitiga siku-siku tersebut. Berdasarkan teorema Pythagoras, maka panjang EC sama dengan akar AE kuadrat ditambah AC kuadrat. Ingat, panjang AC sudah kita hitung pada soal nomor 2A, di mana di soal nomor 2A panjang AC-nya ketemu akar 41. Oleh karena itu, maka EC sama dengan akar 4 kuadrat ditambah akar 41 kuadrat. 4 kuadratnya 16, akar 41 kuadrat sama dengan 41. Jikalau dijumlahkan, maka ketemulah panjang EC, yaitu sama dengan akar 57. Yang berikutnya, untuk soal nomor 2C, kita diminta untuk menentukan jarak titik A ke titik G. Langkah yang pertama, buat garis AG. Kemudian yang kedua, buat segitiga siku-sikunya. Nah, kira-kira segitiga siku-siku yang manakah yang kita gunakan nanti? Ya, betul. Jadi kita bisa menggunakan segitiga AEG, bisa juga menggunakan segitiga AHG. Nah, namun dalam hal ini nanti kita akan menggunakan segitiga siku-siku AEG. Langkah berikutnya, gunakan teorema Pythagoras. Perhatikan pada segitiga AEG. AE-nya 4, EG sama dengan 4 akar 2. Ingat, dalam teorema Pythagoras, pada bangun EFGH, panjangnya EH sama dengan FG sama dengan BC. Masing-masing adalah 4 cm. Sedangkan EF-nya adalah 4. Dengan demikian, panjang EG sama dengan 4 akar 2. Nah, sekarang kita akan menghitung panjang sisi miring AG dari segitiga AEG. Ingat, EG-nya 4 akar 2, sedangkan AE-nya sama dengan 4, bisa ditulis menjadi 4 akar 1. Karena yang ditanyakan sisi miring, maka nilai dalam tanda akar dijumlahkan. Dengan demikian diperoleh panjang AG
sama dengan 4 akar 2 ditambah 1 atau 4 akar 3. Jadi jarak titik A ke titik G adalah 4 akar 3. Nah, sekarang kita lanjutkan pada soal nomor 3. Pada soal yang nomor 3 ini diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuknya 6 cm. Pertanyaannya adalah tentukan jarak titik A ke titik P, di mana P-nya adalah titik tengah atau perpotongan diagonal EG dan FH. Nah, langkah-langkahnya yang pertama sama seperti soal nomor 1 dan nomor 2 tadi. Kita hubungkan titik A dan titik P sehingga ketemu garis AB. Langkah kedua, buat segitiga siku-siku yang memuat garis AB. Dalam hal ini adalah segitiga AEB. Kemudian yang ketiga, kita gunakan teorema Pythagoras untuk menghitung panjang dari titik A ke titik P. Segitiga AEB kita pisahkan dengan kubusnya. Nah, terbentuk segitiga siku-siku AEB dengan panjang AE sama dengan panjang rusuk sama dengan 6 cm. EP itu separuh atau setengah dari panjang diagonal sisi EG. Nah, karena panjang rusuknya 6, maka diagonal sisinya adalah 6 akar 2. Sedangkan EP-nya separuh dari EG. Dengan demikian diperoleh bahwa panjang EP sama dengan 3 akar 2. Kemudian kita nyatakan panjang AE-nya menjadi bentuk perkalian 3 kali 2. 2-nya sama dengan akar 4, AE-nya sama dengan 3 akar 4. Nah, karena yang ditanyakan panjang sisi miring atau sisi terpanjang, maka nilai dalam tanda akarnya kita jumlahkan. Ketemu panjang AB sama dengan 3 akar 2 ditambah 4 sama dengan 3 akar 6. Jadi jarak titik A ke titik P adalah 3 akar 6. Nah, demikianlah tadi pembahasan kita kali ini tentang tugas 1 yang berkaitan dengan materi jarak titik ke titik. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.